إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذرياته أجمعين وتبع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يوسف البستاني إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ عبد الله البني سيدي ومرشدي ومربي صلي وفرع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa da'awad dahirin. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuhnya. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-15 daripada bulan Ramadan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya kita berada masih di fase yang kedua daripada 3 fase yang ada di Ramadan, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan adalah limpahan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya
dari 10 sampai 20 Ramadan Allah secara khusus melimpahkan ampunannya. Marilah dalam suasana separuh Ramadan ini kita sama-sama mengkaji, menelaah, memperdalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shawmu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Puasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan iman tersimpun di dalam dua sifat. Pertama, nisfus sabri, separuh imannya itu adalah syukur, sabar. Wa nisfus syukri, kemudian separuh yang berikutnya adalah syukur. Kenapa demikian? Karena hidup isinya hanyalah berputar daripada 4 macam. Yang pertama adalah nikmat atau nyaman. Yang kedua adalah sakit. Yang ketiga taat. Yang keempat maksiat. Dan ini dalam sebuah praktik ibadah yang sekarang ini banyak umat Islam melakukannya, di antaranya adalah ibadah umrah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, satu kali umrah bagaikan melaksanakan ibadah haji. Di dalam pelaksanaan umrah ataupun pelaksanaan haji ada yang disebut rukun umrah dan rukun haji. Di antaranya adalah sa'i. Sa'i berjalan cepat antara Gunung Shafa menuju Gunung Marwah. Berikut dari Gunung Marwah menuju Gunung Shafa sampai jumlahnya 7 kali perjalanan. Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang yang beribadah haji khususnya dan umumnya adalah orang yang melaksanakan umrah, tidak lain adalah Allah ingin memperlihatkan kepada umat, ingin memperlihatkan kepada orang yang melakukan ibadah haji dan umrah itu bagaimana tentang kehidupan ini dan bagaimana menyikapi kehidupan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh sa'i. Sa'i itu adalah berjalan cepat. Hidup adalah sebuah perjalanan dan perjalanan kita tidak pernah berhenti. Sampai sekarang perjalanan kita tidak pernah berhenti. Karena hidup bagaikan seorang musafir yang Anda hanya istirahat, perjalanan tetap berjalan. Istirahat kita adalah hanya tidur. Setelah itu kita berjalan kembali. Kadang turun rumah, kadang berjalan ke pasar, kadang berjalan naik lagi ke dalam rumah, berikut turun lagi. Itulah hidup kita, perjalanan. Hidup kita ini berjalan.
perjalanan hidup kita ini akan berakhir di satu titik yang disebut dengan kematian. Itu pun tidak berhenti, hanya sebuah perpindahan perjalanan, karena perjalanan akan dilanjutkan ke alam barzakh. Ke alam barzakh. Nah, karena hidup kita ini berjalan, hidup kita berjalan, kadang turun, kadang naik. Maka Allah mengisyaratkan dalam pelajaran sa'i. Bermula dari Gunung Safa, berjalan turun menuju Marwah. Naiklah ke Gunung Marwah. Dari Gunung Marwah berjalan turun menuju Gunung Safa. Tidak ada sebuah bacaan yang wajib. Kada bacaannya yang wajib. Orang sa'i itu biar kada bisa membaca Quran, biar berandai aja sah. Habis itu bagian daripada simbol kehidupan, yang artinya hidup kita itu adalah terkadang di atas, terkadang di bawah. Ketika dia berada di Gunung Safa, dia turun, begitu naik lagi ke Gunung Marwah. Dari Gunung Marwah turun lagi menuju Gunung Safa. Artinya hidup itu adalah perjalanan, dan perjalanan itu tidak akan pernah berhenti sebelum sampai ke tujuan. Di dalam perjalanan kadang naik, kadang turun, kadang turun, kadang naik. Itulah kehidupan. Lebih jauh, kehidupan itu ada di dalam diri kita. Di dalam tauhid kita belajar yang namanya sifat hayat. Hayat itu adalah hidup. Tanpa sifat hayat, kada hidup. Dalam sifat 20, hayat itu adalah sifat untuk mensahkan semua sifat-sifat yang lain. Kenapa? Karena wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Itu tidak akan ada tanpa hayat. Tanpa hayat. Maka hayat kita ada di dalam diri kita, yaitu roh. Tanpa roh kita kada akan hidup. Dan hayat kita akan bisa hidup kalau kita ini naik dan turun, atau turun dan naik. Tanpa naik dan turun kita kada akan pernah hidup, yaitu napas. Napas kita bahinak, turun naik, turun naik. Kada mungkin naik seterusan, pasti ada turun. Kada mungkin turun seterusan, pasti ada naik, pasti ada naik. Itulah itu hayat dalam diri kita. Allah mengajari kita bagaimana menyikapi kehidupan yang kita jalani ini, bagaimana kita menyikapi hidup yang ada di dalam diri kita ini. Hadirin rahimakumullah, puasa mendidik kita untuk bisa atau bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan hidup itu adalah sebuah perjalanan, dan perjalanannya tadi ada sakit, ada nyaman. Maka tinggal kita melihat apakah ini banyak sakit atau banyak nyaman secara fakta. Selebihnya adalah sikap kita.
As-saumu nisfu sabri. Puasa itu adalah separuh sabar. Artinya, ketika orang melakukan puasa, di dalam ibadah puasa itu banyak rintangan yang harus kita jalani, banyak kesusahan yang harus kita hadapi. Sebagian orang boleh beranggapan puasa ini biasa. Kalau ulun beranggapan setelah menelaah dan penjelasan puasa itu berat, bukan ringan. Mungkin ketika orang berpandangan puasa itu ringan, kalau sudah terbiasa, ini ulun pahami satu, orang puasa akan menjadi ringan kalau dibarengi dengan keimanan, kemudian dibarengi dengan kesehatan tubuh. Kalau orang imannya mantap, kemudian kesehatan tubuhnya mantap, insya Allah puasanya ringan. Ketika orang imannya kada mantap, walaupun awak sehat, kada ada berisi keluhan, maka puasa itu akan terasa berat. Kalau orang imannya baik, tapi kesehatan tubuhnya tidak memungkinkan, dalam fikih diatur. Ada orang yang tidak sanggup puasa, maka diperbolehkan puasa, tidak puasa, karena dia memang tidak sanggup. Ketika orang punya keluhan penyakit, puasa akan terasa berat. Kenapa? Karena dia imannya mantap, tapi penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dia harus berjuang menjalani puasa ini dengan sebuah kekuatan, dengan kekuatan sabar. Maka dibutuhkanlah dalam melaksanakan puasa itu kesabaran. Baik orang yang imannya kuat, tubuhnya sehat, ataupun orang yang imannya kuat, tubuhnya tidak sehat, pasti membutuhkan kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran dalam menahani kesusahan dan kepayahan, dalam menahani lapar dan haus. Yang kedua, kesusahan dan kepayahan yang dia tahan itu adalah emosional, nafsu. Kita memang berbeda iklim, mohon maaf ya, kita memang berbeda iklim dari orang Jazirah Arab. Karena iklim kita tropis, mungkin agak kurang berat. Tapi ketika orang-orang berada di daerah, di jazirah yang panas, puasa akan terasa lebih murah. Ketika orang berada di daerah panas, kemudian makannya mendukung, belum lagi hal-hal yang lain, puasa terasa berat. Makanya kata Allah, puasa itu untukku. Kenapa? Karena dia rela, seorang hambaku rela dia meninggalkan makan padahal itu halal, tapi hanya karena aku. Dia meninggalkan minum hanya karena aku. Bahkan dia meninggalkan syahwat terhadap istrinya hanya karena aku. Hanya karena aku. Orang boleh mengatakan karena terkait dengan dirinya. Aku aja bulan puasa ini melihat bini ini biar nang baju nang gaya apakah kada tergiur. Melihat bini nang gaya apakah kada tergiur. Kenapa? Parut lapar. Parut lapar. Boleh jadi karena itu diri kita. Kalau kita membaca secara umum, bahkan terkait dengan iklim, orang di Jazirah Arab itu berbeda.
Orang di Jazirah Arab itu berbeda. Ada cerita seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah min kibaris sahabat, min ulama'is sahabat, min zuhadis sahabat, termasuk sahabat yang alim, termasuk sahabat yang zuhud lawan dunia. Karena yasumu katsiran, beliau orangnya senang puasa. Jangankan Ramadan, di luar Ramadan selalu banyak puasa. Orang sudah dikategorikan puasa banyak itu adalah orang apabila melakukan puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Yasumu yauman wa yafturu yauman. Sehari puasa, sehari kada, sehari puasa, sehari kada. Itu kan banyak puasa. Banyak puasa. Tapi ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu an sidin berbuka puasa kebanyakan dan sering. Berbuka puasa itu bukan dengan makan. Berbuka puasa itu bukan dengan 3 biji kurma. Berbuka puasa itu bukan dengan seteguk air teh, seteguk air putih. Tapi apa yang dilakukan beliau? Beliau berbuka puasa adalah bil jima, dengan berhubungan intim dengan istrinya. Coba lihat. Dengan berhubungan intim lawan istrinya. Rupanya siang ini lawas ma'arib sudah. Siang lawas ma'arib. Jadi buka lawan itu. Mungkin kita kada sanggup memang. Kenapa? Mungkin fisik kita lemah sudah. Jadi Abdullah bin Umar beliau bukanya dengan jima. Setelah jima itu mandi hanya sembahyang maghrib. Jadi terlambat tuh sembahyang maghrib itu. Lambat sembahyang maghrib. Dan ini kita kalau membayangkan. Yaitu kewajiban puasa di saat di sadri Islam. Di saat pertama ayat turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, yang mana ibadah puasanya itu mulai buka maghrib, mulainya imbah isya. Jadi mulai imbah isya itu kena maghrib buka, isya imbah isya puasa lagi. Itu disebut dengan puasa wiswa. Jadi napa-napa aja tuh sesalahnya maghrib itu aja. Ternyata apa? Ternyata pelanggaran banyak kan. Banyakkan pelanggarannya sama. Seseorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, kalau kada salah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Rasulullah, auqatu ya Rasulullah, ulun terlanggar larangan puasa berupa jima. Makan kada apa? Kada terlanggar, tapi auqatu ya Rasulullah, ulun terlanggar jima. Ternyata nang lain datang lagi, ya Rasulullah, ulun terlanggar itu jua. Datang lagi sahabat nang lain, ya Rasulullah, ulun terlanggar itu jua. Datang lagi sahabat yang lain, ya Rasul, ulun terlanggar itu jua. Ya Allah, kurang lebih 70 sahabat melanggar larangan puasa berupa wiqa, berupa jima. Makan kada? Kenapa ya? Kita dapat memahami, ya Allah, kenapa sasalahnya maghrib lawan isya aja. Akhirnya apa? Akhirnya puasa dirubah mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, mulai subuh sampai maghrib, selebihnya itu silahkan. Dan itu pun ternyata Abdullah bin Umar sering
melakukan berbuka puasa bukan dengan korma tetapi dengan jima. Dan kita jangan coba-coba kira-kira bisa dalam rumah sakit tuh. Hadirin rahimakumullah, maksud ulun adalah ini membutuhkan kesabaran. Kata Allah dalam hadis qudsi, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwat, keinginan. Syahwat dan keinginannya kepada istri hanya dia meninggalkan syahwat dan keinginannya kepada istri hanya karena aku, maka akulah, kata Allah, yang membalas puasanya. Hadirin rahimakumullah, ternyata puasa melatih kita sabar. Sabar dalam menahan kebutuhan makan dan minum, sabar menahan kebutuhan seksual. Berikut, sabar menahan emosional atau yang disebut dengan hawa nafsu. Bagaimana puasa melatih kita agar sabar jangan sampai menjadi pemarah. Orang biasanya bila parut lapar ini menyarikan sensitif, bahasa orang ini sensitif. Makanya dalam dunia kepemerintahan, kebijakan pemerintah itu hati-hati kalau berkaitan dengan masalah perut. Iya enggak? Kita bergejolak, padahal kada langsung masalah perut, hanya masalah minyak goreng. Tapi minyak goreng kita ujung-ujungnya ke parut, apalagi nak bermasalah beras, makinnya amuk. Agennya amuk. Kenapa? Permasalahan perut adalah masalah sensitif, karena itu adalah kebutuhan hidup. Ketika orang perutnya terganggu, pasti marah. Bila orang perutnya lapar, bisa cengeng. Bila orang perutnya lapar, mudah emosional. Bila orang perutnya lapar, mudah tersinggung. Bila orang perutnya lapar, mudah penyakit. Maka kata Nabi, ingatlah, inni shaimun, aku ini puasa. Aku ini puasa. Artinya harus bersabar. Harus bersabar. Nah, dilatih dengan puasa, kita dilatih emosional agar menjadi jiwa yang terkendali, yang tidak meluapkan emosional, yang tidak meluapkan amarah. Keluar puasa kita akan menjadi manusia yang peramah. Keluar puasa kita menjadi umat manusia yang tidak mudah emosional. Maka inilah salah satu sahabat Nabi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beri ulun amalan sekiranya dengan amalan itu ulun masuk surga. Kata Rasulullah, la taghdab, engkau jangan penyarikan. La taghdab, engkau jangan pemarah. Diulang lagi, ya Rasulullah, apa amalan yang bisa membawa ulun masuk surga? Kata Rasulullah, la taghdab, engkau jangan pemarah. Ya Rasulullah, apa amalan yang dengan amalan itu ulun bisa masuk surga? Kata Rasulullah, la taghdab, engkau jangan pemarah. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan puasa separuh kesabaran kita terpenuhi, kita menyikapi hidup, kesusahan dan kepayahan akan terlatih, akan menjadi bersikap sabar. Separuhnya adalah syukur.
Ketika sabar dan syukur, akan terjadilah kesempurnaan sikap batin yang merupakan kesempurnaan iman. Namun kata para ulama, orang akan bisa terkendali emosionalnya kalau orang itu mengerti la ilaha illallah, kalau orang itu mengerti tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu di dalamnya ada sifat 20. La ilaha illallah, di dalam la ilaha illallah itu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah tidak ada yang ada 7 sifat: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tidak ada yang mempunyai sifat ma'ani ini kecuali Allah. Dengan kesimpulan salah satu sifat ma'ani itu adalah qudrat dan iradat. Hidup ini adalah kehendak Allah, hidup ini adalah perbuatan Allah. Maka tidak ada sekali-sekalipun hidup ini adalah kehendak manusia dan kehendak perbuatan manusia. Tidak ada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Dengan kata lain, orang akan bisa emosional itu terkendali kalau dia selalu syuhudul af'al, menanamkan tauhid af'al di dalam dirinya. Dia selalu memandang secara batin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, apa kata iman, apa taat, apa maksiat, apa nikmat, apa azab, apa sakit, apa nyaman, kulluhu af'alullah, semuanya itu adalah perbuatan Allah dalam batin kita, bukan dalam ucapan. Semuanya adalah iradah Allah, perbuatan Allah. Ketika kita paham, ketika kita sadar bahwa semuanya itu adalah iradah dan af'al Allah, maka dalam konteks keimanan kita tidak boleh menentang perbuatan Allah, kita tidak boleh menentang kehendak Allah. Yang kita sikapi adalah kita harus sabar ataupun ridha menerima perbuatan iradah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, apabila hidup kita ini mengumbar emosional, menentang, tidak ridha apa yang terjadi kepada diri kita, berarti kita menentang Allah. Apabila menentang Allah, ini adalah sebuah sikap, bukan sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menyikapi hidup yang ada dalam diri kita. Kita sudah paham, hidup di luar diri kita, menyangkut diri kita, ada sakit, ada nyaman, kita sikapi dengan sabar dan syukur. Tapi ada hidup di dalam diri kita. Hidup di dalam diri kita ini adalah disebut hayat. Yang hayat itu bahasa orang Bahari, apabila roh itulah kehidupan. Roh ini apabila dia punya keinginan baik, dia disebut hati. Apabila dia punya keinginan yang jelek, dia disebut nafsu. Tapi apabila dia keluar dari hidung, maka dia disebut nafas. Maka napas inilah kehidupan kita. Tanpa napas kita tidak akan hidup. Sebaik apapun tubuh seseorang, sebaik apapun kesehatan seseorang, kalau sudah napas ini terhenti, maka ji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kita menyikapi turun naik napas ini?
bahasa dalam tasawuf. Tidak ada dalam diri kita ini yang tidak dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika an kana anhu mas'ula. Penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, semua akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanyakan. Kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan. Napas kita ini turun naik, turun naik. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, anfasuka jauharah. Napasmu ini bagaikan permata indah yang sangat mahal, tidak bisa dinilai harganya. Dia keluar, kalau tidak punya makna, tidak punya arti, maka akan terbuang dengan sia-sia sebuah nilai yang sangat besar. Maka jadikanlah dalam napas kita ini, dalam tasawuf, ketika kita napas kita ini naik, itu disebut dengan tarakki. Ketika napas kita ini turun, itu disebut dengan tanazzul. Konsepnya. Lalu ada yang disebut dengan konsep tarakki, konsep tanazzul, naik dan turun. Kalau kita konsep umumnya naik dan turun, hendaklah hidup kita ini, dalam diri kita ini dua hal naik dan turun. Ketika kita naik nafas, naiklah kepada Allah. Naiklah kepada Allah. Ingatlah Allah. Ketika turun, ingatlah dengan Muhammad. Naik nafas, ingatlah dengan Allah. Turun, ingatlah dengan Muhammad. Karena hidup cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena hidup kita ini tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tidak akan hidup. Kita tidak akan hidup. Maka isi hidup kita dengan Allah, dengan Muhammad. Amaliyahnya zikir dan sholawat. Kontik naik napasnya, hendaklah naik napas itu adalah Allah. Allah. Turun napas, hu itu adalah dia, rahasia Allah. Naik napas, seiring naik napas ini, hati kita pun berzikir, napas kita pun berzikir Allah. Turunakan napas, napas kita berbunyi hu. Kenapa guru kadahu Allah? Karena ini. Kalau kita hu Allah, itu hu-nya rahasia, Allahnya zahir, maka ini bisa berbahaya. Kalau kita naik nafas Allah, artinya dalam batin diri kita ini adalah ada wujud Allah. Di dalam wujud zahir ada wujud batin. Ini dalam bahasa lain, ini adalah kepanaan. Turunkan nafas, hu itu adalah rahasia. Semua hidup ini adalah rahasia Allah, karena makhluk itu adalah rahasia Allah. Al-insanu sirrullah, manusia itu rahasia Allah. Kalau rahasia jangan dinyatakan, tetap dalam rahasia, tapi rahasia itu nampak dalam batin kita. Tidak boleh rahasia itu dibuka sedikit pun, karena ketika rahasia itu dibuka, dia akan menjadi kufur. Hadirin rahimakumullah, inilah yang seharusnya mudah-mudahan kawa kita pakai sampai menjelang
akhir napas kita berhenti, asal napas kita berhenti dalam zikrullah antara Allah atau hu. Naik napas Allah, turun napas hu, mati dalam keadaan zikrullah, walaupun orang tidak mentalkin la ilaha illallah, tapi kita mati dalam keadaan zikrullah, mati dalam keadaan iman. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Ya lagi terakhir ulun tutup, utamanya diri ulun, mudah-mudahan ini yang benar-benar tertancap dalam diri kita, terpakai dengan diri kita. Ingat, naik dan turun hidup kita ini adalah hanya untuk Allah dan Rasul. Amaliyahnya hanya istighfar, zikir dan sholawat. Ketika kita berdosa, ayo istighfar. Begitu kita banyak zikir, banyak sholawat, kemudian istighfar harus ada. Ketika kita turun kepada martabat yang disebut dengan manusia penuh dengan kelupaan, itu amaliyah. Jangan lepas daripada zikir, sholawat, istighfar. Karena isinya itu, semua tarekat isinya. Ketika naik, Allah mantapkan bahwa wujud yang batin, wujud yang Allah nyata di dalam wujudnya manusia. Dalam pengertian adalah wujud zahir manusia menyatakan wujud nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun napas kita, Allahu, beginilah maunya kita, hendak luring berjalan ataupun Allahu. Inilah kita menjadi orang bijaksana dalam menyikapi hidup yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sabar dan syukur, kita bijaksana dalam menyikapi kejadian hidup yang kita alami. Ketika ini terjadi, insya Allah kesempurnaan iman akan kita capai. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita seberataan dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima bid-din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala